Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, perwakilan dari Madrasah Tahdzibul Mutsaqwafin Putri, Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang diambil dari kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karangan Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Mawardi, halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid daraini amin. Faslun utawi fasal suwiji iku wajibatul ummati, martelaaken pira-pira kewajibane ummah nahwal khalifati ing arahe raja. Wa idza qama lan ing dalem nalikane wis jumenengaken sapa al imamu imam bima kelawan perkara zakarunahu kang wis nuturaken sapa kita ing ma min huquqil ummati, nyatane pira-pira hake umat, faqad adda mangka teman-teman wis nekaaken sapa imam haqqallah ta'ala ing hake Allah ta'ala fima ing dalam perkara lahum kang manfaat kadue ummah wa alaihim lan wajib ing atase ummah wa wajaba lan wajib lahu kadue imam alaihim wajib ing atase ummah apa haqqani hak loro rupane at-ta'atu siji ta'at wan nusratu lan loro nulungi malam yataghayyar ing dalam selagine ora robah apa haluhu tingkahe imam walladzi utawi perkara yataghayyaru kang awah bihi kelawan sebab alladzi apa haluhu tingkahe imam iku fayakhruju mangka dari metu sapa imam bihi kelawan alladzi anil imamati saking kepemimpinan iku syai'ani ana loro ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani iku jarhun cacat fi adalatihi ing dalam keadilane imam wasani utawi kang kapindo iku naqsun cacat fi badanihi ing dalam badane imam ammal jarhu mangka anapun utawi cacat fi adalatihi ing dalam keadilane imam iku wa huwa utawi al jarhu iku al fisqu sifat fasik fahuwa mangka utawi fasik iku ala darbaini ing atase rong warna ahaduhuma utawi salah sijine darbani iku ma perkara taba kang manut sapa imam fihi ing dalem ma asyahwata ing syahwat wasani utawi kang kapingdo iku ma perkara ta'allaq kang gumantungan sapa imam fihi ing dalem ma bisyubhatin kalawan perkara syubhat fa ammal awwalu mangka anapun utawi kang pertama minhuma saking darbaini iku fa muta'alliqun mangka gumantungan bi af'alil jawarihi kelawan pira-pira penggaweane pira-pira anggota badan wa huwa utawi al awal iku irtikabuhu ngelakonine imam lil mahdhurati maring pira-pira perkara kang den haramaken wa iqdamuhu lan ngelakonine imam alal munkarati ing atase pira-pira perkara kang den ingkaraken tahkiman krana mahukumi li syahwati maring syahwat wang iya dan lan krana tunduk lil hawa maring hawa nafsu fahadza mangka utawi ikilah al awal iku fasdin iku fiskun kefasikan yamna'u kang nyegah apa fasik minin iqadil imamati saking dadi sahe kekuasaan wa min istidamatiha lan saking kelanggengane imamah fa idza qara'a mangka ing dalem nalikane anyar tumeka apa hadza fisqun yamna'u minal imamati minan iqadil imamati wa min istidamatiha alaman ing atase wong ina aqadat kang dadi sah apa imamatuhu kekuasaane man kharaja mangka metu sapa man minha saking imamah falau ada mangka lamun balik sapa man ilal adalati maring sifat adil lam ya'ud mangka ora bisa kembali sapa man ilal imamati maring kekuasaan illa bi'aqdin angin kelawan akad jadidin kang anyar wa qala lan ngendika sapa ba'dul mutakallimina sebagiane pira-pira ahli ulama kalam ya'udu
kembali sopo imam ilal imamati maring dadi raja bi'audihi kalawan balike imam ilal adalati maring keadilan minu ghairi ayyasta'nifa saking tanpa den awiti lahu kadueman opo aqdun akad wala bay'atun lan ora bay'at li'umumi wilayatihi karono umume kekuasaan man wal huquqil masyaqqati lan karono tatamune kangelan fistina fi bay'atihi ing dalam ngawiti bay'ate imam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wajibatul ummah nahwal khalifah. Fasal ini menjelaskan mengenai kewajibannya umat terhadap pemimpin. Wa idza qama al-imamu bima dzakarnahu min huquqil ummah faqad adda haqqallahi ta'ala fima lahum wa 'alaihim. Apabila seorang pemimpin telah menunaikan hak-haknya ummah seperti halnya yang telah disebutkan sebelumnya, yakni seperti halnya keadilan dan sebagainya, maka pemimpin tersebut telah menunaikan haknya Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan haknya umat ataupun yang berkaitan dengan kewajibannya umat. Wa wajabalahu alaihim haqqani at-ta'atu wan nusrah. Dan bagi pemimpin tersebut itu mempunyai dua hak yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh umatnya, yang mana dua hal tersebut adalah at-ta'ah wan nusrah, yakni ketaatan dan pertolongan. Artinya pertolongan di sini adalah dukungan dari umatnya, yang mana hal ini selaras dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulullah serta kepada para pemegang kekuasaan yang ada di antara kalian. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya taat kepada pemerintahan, taat kepada pemegang kekuasaan itu hukumnya wajib, karena telah dinas di dalam Al-Quran sendiri. Syekh Mujahid juga bermakwalah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Jadi apabila pemimpin tersebut memerintahkan untuk bermaksiat, memerintahkan pada hal-hal yang melanggar pada syariat, maka kita itu tidak boleh mentaati perintah tersebut. Jadi, ketaatan di sini hanya sebatas ketika pemimpin tersebut memberikan perintah yang memang baik untuk kita, yang tidak melenceng dari syariat agama Islam. Nah, ketaatan dan pemberian dukungan ini itu dengan catatan malam yataghayyar haluhu, selama kondisi sang imam itu tidak berubah. Adapun yang membuat kondisi imam berubah itu dijelaskan walladzi yataghayyaru bihi haluhu fayakhruju bihi 'anil imamati syai'ani. Sesuatu yang dapat mengubah tingkahnya imam, kondisinya imam, yang mana kondisi tersebut dapat menyebabkan imam dicopot dari jabatannya atau dapat mengkonsekuensikan imam kehilangan jabatannya, itu terdapat dua hal. Yang pertama yakni jarhun fi adalatihi, kecacatan dalam keadilannya. Keadilan sendiri telah didefinisikan oleh Profesor Abdul Qadir Aud. Wal adalatu hiya tahalli bil fadaili wal faraidi wat tahalli 'anil ma'asi war radhaili wa 'amma yakhillu bil muru'ati aidan.
Yang mana keadilan adalah berhias dengan memenuhi kewajiban dan juga kesunahan agama, dan menjauhkan dari kemaksiatan dan juga perilaku yang tidak terpuji, dan dari sesuatu yang dapat merusak marwah imam tersebut. Nah, kondisi yang kedua yakni naqsun fi adalatihi, naqsun fi badanihi, kekurangan pada badannya, pada anggota tubuhnya. Fa ammal jarhu fi adalatihi wa huwa al-fisqu fa huwa ala darbaini. Kecacatan dalam keadilannya itu disebut dengan kefasikan. Jadi, pemimpin yang cacat dalam keadilannya berarti pemimpin tersebut memiliki sifat kefasikan. Yang mana fahuwa ala darbaini. Kefasikan tersebut terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma ma taba'a fihi syahwah. Yang pertama yakni fasik karena mengikuti pada syahwat. Contohnya, seperti halnya presiden. Misalkan presiden tersebut berbuat korupsi karena dia mengikuti pada syahwatnya, karena tergiur oleh harta, maka presiden tersebut mempunyai sifat fasik, dan presiden tersebut dikategorikan jarhun fi adalatihi karena presiden tersebut tidak mempunyai sifat-sifat keadilan dalam dirinya. Yang kedua yaitu wathani ma ta'allaqu fihi bi syubhatin, yakni kefasikan yang berkaitan dengan sesuatu yang syubhat. Ammal awwalu minhuma fa muta'alliqun bi af'alil jawarihi. Adapun poin yang pertama yakni poin yang mata ba'a fihi syahwah itu berkaitannya dengan anggota tubuh, berkaitannya dengan aktivitas dari anggota tubuh. Wa huwa irtikabu lil mahdhurati wa iqdamuhu 'alal munkarati tahkiman li syahwati wa inqiyadan lil hawa. Yakni melakukannya imam pada sesuatu yang diharamkan dan melakukannya imam pada sesuatu yang diingkari, karena menghukuminya imam dan tunduknya imam kepada syahwat dan juga hawa nafsu. Fahadha fisqun yamna'u min al-'iqadil imamati wa min istidamatiha. Yang mana hal ini yakni sifat fasikan ini dapat mencegah dari menjadi sahnya kekuasaannya imam dan juga dari keberlangsungannya kekuasaan imam tersebut. Fa-idza qara'a 'ala man 'aqadat imamatuhu kharaja minha. Maka apabila sifat kefasikan tersebut muncul atau datang kepada imam ketika imam tersebut sudah mendapatkan kekuasaan, sudah berlangsung kekuasaannya, maka imam tersebut keluar dari kekuasaannya. Hal ini merupakan pendapat Imam Mawardi. Falau 'ada ilal 'adalati lam ya'ud ilal imamati illa bi'aqdin jadidin. Dan apabila imam tersebut kembali pada sifat keadilannya, yakni imam tersebut meninggalkan sifat kefasikannya, maka imam tersebut tidak boleh kembali pada kekuasaannya kecuali dengan akad yang baru, yakni kecuali dengan pelantikan yang baru. Jadi, misalkan apabila presiden di negara Indonesia itu ada yang berbuat kefasikan seperti halnya korupsi, makar, dan lain sebagainya, maka jabatan dari presiden tersebut akan dicopot, yakni presiden tersebut akan keluar dari jabatannya. Dan apabila presiden tersebut telah kembali pada sifat keadilannya,
dalam artian presiden tersebut meninggalkan sifat kefasikannya, maka presiden tersebut tidak dapat kembali kepada kekuasaannya kecuali dengan akad yang baru, yakni pelantikan atau pemilihan yang baru. Wa qala ba'dul mutakallimina ya'udu ilal imamati bi'audihi ilal adalati min ghairi ayyusta'nifa lahu 'aqdun wala bay'atun li'umumi wilayatihi wa luhuqil masyaqqati fi istinafi bay'atihi. Sedangkan ulama mutakallimin, yakni ulama ahli ilmu kalam, berpendapat bahwasanya imam tersebut dapat kembali kepada kepemimpinannya, dapat kembali kepada kekuasaannya atau jabatannya dengan syarat kembalinya imam tersebut pada keadilannya, pada sifat adilnya, dengan tanpa pelantikan yang baru, jadi dengan tanpa pengulangan pemilihan suara. Karena umumnya kekuasaannya imam dan susahnya pengambilan dan susahnya mengambil pembayatan yang baru. Jadi ulama mutakallimin berpendapat bahwasanya imam tersebut dapat kembali pada jabatannya dengan catatan dia kembali pada sifat adilnya, tanpa adanya pemilihan suara yang baru, tanpa adanya pembayatan yang baru. Nah, dari sini, dari kitab Al-Ahkamus Sultaniyah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai ummah itu wajib mentaati pada imam, pada hukum-hukum konstitusi, dan juga hak-hak umat yang dikelola secara adil itu selaras, itu sejalan dengan kewajiban, dengan dukungan umat terhadap konstitusi, terhadap pemimpin kekuasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.